Naskah Kesatria Templar Tentara Suci, Bangkir Internasional atau Korban Fitnah menelusuri evolusi dramatis Ordo Bait Allah dari 9 kesatria miskin pelindung peziarah menjadi korporasi multinasional pertama di dunia. Didukung oleh teologi radikal Santo Bernard dan inovasi finansial, surat kredit, Templar tumbuh menjadi kekuatan militer elit, shock troops, sekaligus bangkir bagi raja-raja Eropa. Namun, kesuksesan material dan arogansi mereka menjadi bumerang setelah jatuhnya Tanah Suci, Acre. Raja Philip IV dari Prancis yang terjerat utang besar pada ordo ini memanfaatkan hilangnya relevansi militer Templar dengan melancarkan fitnah bidah dan operasi penangkapan massal pada Jumat tanggal 13 Oktober 1307. Kisah ini berakhir tragis dengan pembakaran Grandmaster Jacques de Molay yang kutukannya terhadap raja dan paus menjadi legenda, menandai transformasi Templar dari fakta sejarah menjadi mitos abadi tentang konspirasi dan harta karun yang hilang. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Tahun 1119, Yerusalem. Kota suci itu berbau darah dan debu kapur. 20 tahun setelah Perang Salib Pertama berhasil merebut kota ini dari tangan Muslim, Kerajaan Yerusalem, Kingdom of Jerusalem, secara teori adalah milik Kristen. Namun realitas di lapangan jauh dari kata suci. Di dalam tembok kota, lonceng gereja berdentang. Tapi di luar tembok, di jalanan tandus menuju pelabuhan Jaffa atau Sungai Yordan, maut mengintai di setiap tikungan. Peziarah Eropa yang datang dengan kaki lecet dan hati penuh harapan seringkali berakhir dengan leher tergorok. Bandit-bandit lokal dan sisa pasukan Saracen menjadikan rute ziarah sebagai ladang pembantaian. Mayat-mayat peziarah membusuk di pinggir jalan menjadi santapan anjing liar. Raja Yerusalem saat itu, Baldwin II, memiliki mahkota tetapi kekurangan tentara. Sebagian besar kesatria yang ikut perang salib telah pulang ke Eropa membawa harta rampasan, meninggalkan kerajaan Latin itu kekurangan tenaga pertahanan. Di tengah keputusasaan inilah, 9 orang pria menghadap raja. Mereka dipimpin oleh seorang bangsawan Prancis dari wilayah Champagne, Hugues de Payens. Penampilan mereka tidak meyakinkan. Baju mereka lusuh, kuda mereka kurus. Mereka menyebut diri mereka Pauperes Commilitones Christi, rekan prajurit Kristus yang miskin. Tawaran mereka sederhana, namun radikal. Mereka tidak meminta tanah, mereka tidak meminta harta, mereka hanya meminta izin untuk berpatroli di jalan raya dan melindungi peziarah dengan pedang mereka. Baldwin II, yang pragmatis dan putus asa, melihat potensi besar. Dia tidak punya uang untuk menggaji polisi, dan orang-orang ini menawarkan diri secara gratis. Raja memberikan mereka markas di sayap istananya yang dibangun di atas reruntuhan kuil Salomo, sekarang area Masjid Al-Aqsa. Dari lokasi inilah mereka mendapatkan nama legendaris mereka, Ordo Bait Allah atau Order of the Temple atau Templar. Untuk memahami betapa anehnya konsep Templar pada masa itu, kita harus melihat pola pikir abad pertengahan. Masyarakat Kristen Eropa terbagi tegas menjadi 3 golongan. 1. Oratores, yaitu mereka yang berdoa atau biarawan. 2. Bellatores, yaitu mereka yang berperang atau kesatria. 3. Laboratores, yaitu mereka yang bekerja atau petani. Mencampur adukan oratores dan bellatores adalah sebuah keajaiban teologis. Dalam doktrin gereja, menumpahkan darah, bahkan darah orang kafir adalah dosa yang membutuhkan penebusan. Bagaimana mungkin seorang biarawan yang bersumpah hidup suci bisa memegang pedang dan memenggal kepala orang kafir? Hugues de Payens sadar bahwa 9 orang saja tidak cukup.
dia butuh rekrutan. Dan untuk mendapatkan rekrutan, dia butuh legitimasi moral, dia butuh sertifikat halal dari otoritas tertinggi gereja untuk membunuh. Disinilah masuk sosok jenius di balik layar, Bernard dari Clairvaux. Bernard adalah abbas dari Ordo Cistercian, keponakan dari salah satu pendiri Templar, dan orang paling berpengaruh di gereja Katolik, mungkin lebih berpengaruh daripada Paus sendiri. Hugues de Payens melogi Bernard, dan Bernard dengan pena tajamnya menulis sebuah traktat yang mengubah sejarah militer barat selamanya, De Laude Novae Militiae, pujian bagi kesatria baru. Dalam dokumen ini, Bernard melakukan akrobat teologis yang brilian. Dia menciptakan istilah malecide, bukan homicide. Menurut Bernard, membunuh seorang penjahat atau orang kafir bukanlah membunuh manusia, melainkan membunuh kejahatan yang ada di dalam diri orang itu. Kesatria Kristus membunuh dengan hati nurani yang bersih, tulis Bernard. Kematian yang diberikannya adalah keuntungan bagi Kristus, dan kematian yang dideritanya adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan restu Bernard, pintu air terbuka. Pada tahun 1129, di Konsili Troyes di Prancis, Paus secara resmi mengakui Ordo Templar. Mereka diberi jubah putih, lambang kesucian, yang kemudian ditambahkan salib merah di dada kiri. Dampaknya instan dan eksplosif. Bangsawan Eropa yang merasa berdosa karena gaya hidup kekerasan mereka, tiba-tiba menemukan jalan pintas menuju surga. Mereka tidak perlu berhenti berperang, mereka hanya perlu berperang untuk Templar. Donasi mengalir deras. Tanah, perkebunan, uang, dan putra-putra bangsawan diserahkan kepada Ordo. Hanya dalam 1 dekade, 9 orang miskin itu lenyap. Mereka tidak lagi miskin. Mereka menjadi pemilik tanah yang luas di Prancis, Inggris, Spanyol, dan Italia. Mereka tidak lagi hanya 9 orang, mereka adalah legiun. Namun, di balik jubah putih dan sumpah kemiskinan itu, sebuah mesin militer yang menakutkan sedang dibangun. Hugues de Payens mungkin memulai ini sebagai layanan keamanan jalan raya, tetapi organisasi yang dia bangun sedang bermutasi menjadi tentara swasta pertama yang beroperasi lintas negara. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana para biarawan ini mengubah diri menjadi mesin pembunuh paling disiplin di abad pertengahan, unit tempur yang ditakuti Saladin, dan bagaimana fanatisme mereka menjadi pedang bermata dua di medan perang. Di padang pasir Levan yang membakar, debu mengepul di ufuk timur. Bagi pasukan Muslim Saracen, pemandangan itu adalah mimpi buruk yang familiar. Bukan karena jumlah musuh, seringkali jumlah mereka sedikit. Bukan karena senjata mereka, pedang dan tombak adalah standar masa itu. Ketakutan itu muncul dari kesunyian mereka. Tentara feodal biasa di abad pertengahan adalah gerombolan yang bising. Para kesatria berderiak menantang musuh, mabuk, bertengkar soal harta rampasan, dan seringkali tidak patuh pada komandan. Mereka bertempur demi kejayaan pribadi. Tapi pasukan yang mendekat ini berbeda. Mereka berkuda dalam formasi rapat, lutut bertemu lutut. Mereka tidak bersuara. Tidak ada teriakan perang, tidak ada musik, kecuali satu suara. Nyanyian Mazmur rendah yang didengungkan secara serempak dari balik helm besi yang tertutup. Mereka adalah kesatria Templar. Dan begitu trompet komando berbunyi, kesunyian itu akan pecah menjadi guntur kiamat. Bagaimana mengubah seorang bangsawan yang sombong dan individualis menjadi roda gigi dalam mesin militer? Jawabannya ada dalam buku peraturan setebal 72 pasal yang disebut Aturan Latin atau The Latin Rule. Disusun dengan presisi dingin oleh Santo Bernard, aturan ini bukan sekadar panduan spiritual. Ini adalah manual operasional militer. Kehidupan seorang Templar dirancang untuk menghapus ego. Seorang Templar harus memotong rambutnya pendek, bertentangan dengan mode bangsawan saat itu yang berambut panjang. Dia dilarang mandi sering-sering. Dia dilarang berburu, kecuali singa, karena singa dianggap simbol setan. Dia dilarang menyentuh wanita, bahkan ibunya sendiri tidak boleh dicium.
Di ruang makan atau refektorius, mereka makan dalam kebisuan total, mendengarkan pembacaan Alkitab. Jika ada perintah, tidak ada diskusi. Ketaatan kepada Grand Master atau Maha Guru setara dengan ketaatan kepada Tuhan. Mereka datang dan pergi atas tanda dari komandan mereka, tulis Bernard. Mereka mengenakan pakaian yang diberikan kepada mereka dan tidak ada yang berani mencari pakaian atau makanan menurut selera sendiri. Dampaknya di medan perang sangat revolusioner. Di zaman ketika taktik militer seringkali hanya serbu dan pukul sekeras mungkin, Templar memperkenalkan disiplin unit. Mereka bisa melakukan manuver kompleks, berbelok, memecah diri, dan menyatu kembali di tengah kekacauan pertempuran, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh tentara feodal biasa. Mereka adalah leluhur dari Special Forces modern, Navy SEALs atau SAS versi 12, tapi dengan fanatisme agama yang membuat mereka tidak takut mati. Simbol disiplin itu adalah panji perang mereka, Bousean, bendera persegi panjang yang sederhana, setengah hitam di atas, setengah putih di bawah. Hitam melambangkan keganasan terhadap musuh, putih melambangkan kemurnian bagi sahabat. Selama Bousean masih berkibar, seorang Templar dilarang keras meninggalkan medan perang. Jika benderanya jatuh, dia harus bergabung dengan Panji Kesatria Hospitalier, ordo saingan mereka. Jika panji itu juga jatuh, barulah dia boleh menyelamatkan diri. Ada aturan tidak tertulis yang mengerikan. Seorang Templar tidak boleh mundur kecuali kalah jumlah 3 lawan 1. Aturan ini menciptakan aura invincibility. Musuh tahu bahwa melawan Templar berarti bertempur sampai orang terakhir mati. Tidak ada negosiasi, tidak ada rasa takut. Dan tidak ada yang membuktikan reputasi ini lebih baik dari peristiwa di tahun 1177. November 1177. Kerajaan Yerusalem berada di ujung tanduk. Saladin atau Salahuddin Ayyubi, Sultan Besar Mesir dan Suriah, telah menginvasi dengan kekuatan penuh. Dia membawa sekitar 26.000 tentara, termasuk pasukan elit Mamluknya. Tujuannya jelas, merebut Yerusalem. Raja Yerusalem saat itu adalah Balduin IV. Dia baru berusia 16 tahun dan dia sedang sakit karena penyakit kusta. Tubuhnya membusuk hidup-hidup. Dia tidak bisa memegang kendali kuda dengan tangan yang mati rasa. Balduin IV hanya bisa mengumpulkan pasukan kecil, sekitar 375 kesatria kerajaan, dan ini yang krusial, sekitar 80 kesatria Templar yang dipimpin oleh Grand Master Odo de Saint-Amand. Ditambah infanteri, total pasukan Kristen hanya sekitar 3.000 hingga 4.000 orang, kalah jumlah hampir 1:7. Saladin yang merasa percaya diri membiarkan pasukannya menyebar untuk menjarah desa-desa. Dia mengira Raja Kusta itu bersembunyi ketakutan di balik tembok Yerusalem. Dia salah. Di sebuah tempat namanya Mount Gizzard atau dekat Ramla, pasukan Kristen muncul dari balik hutan pasir. Raja Balduin IV yang diikat ke atas kudanya agar tidak jatuh, memerintahkan serangan. Di garis depan, berdiri 80 kesatria Templar dengan jubah putih mereka yang kotor oleh debu. Inilah momen ketika Templar menunjukkan fungsi sejati mereka sebagai shock troops. Kavaleri berat Templar tidak berlari, mereka menghantam. Bayangkan kuda perang seberat 600 kg, dilapisi baju zirah, dipecut dengan kecepatan penuh, menabrak barisan manusia. Dampak kinetiknya seperti mobil yang menabrak kerumunan. Grand Master Odo de Saint-Amand memimpin serangan langsung ke jantung pertahanan Saladin, mengincar tenda kuning sang sultan. Formasi Saladin hancur berantakan. Para Mamluk, prajurit elit Mesir, terkejut oleh ferositas serangan Templar yang membabi buta. Mereka menyerang seperti elang yang menyambar mangsa, tulis seorang kronikus Arab dengan nada ngeri. Pasukan Saladin panik. Panik menyebar seperti virus. Pasukan yang berjumlah 26.000 itu lari tunggang langgang, dikejar oleh pasukan kecil yang dipimpin oleh remaja penderita kusta dan para biarawan gila perang. Saladin sendiri hampir tertangkap. Dia berhasil lolos hanya dengan menaiki unta balap yang cepat, meninggalkan seluruh harta, pemda, dan pasukannya di belakang.
Montgizard bukan sekadar kemenangan, itu adalah pembantaian. Dan bagi Templar, itu adalah bukti diwa. Non nobis domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam. Semboyan mereka bergemandang di atas mayat-mayat musuh. Namun keberanian Templar memiliki sisi bayangan yang pekat. Disiplin mereka seringkali berubah menjadi arogansi dan fanatisme mereka berubah menjadi kekerasan yang tidak perlu. Bagi Templar, Muslim bukan sekadar musuh politik, mereka adalah musuh Tuhan. Oleh karena itu, aturan perang kesatria atau chivalry seringkali tidak berlaku bagi orang kafir. Dalam beberapa insiden, Templar menolak tawaran damai atau uang tebusan, memilih untuk membantai tawanan perang. Sikap ini memicu kebencian mendalam di pihak Muslim. Saladin, yang biasanya dikenal murah hati terhadap musuh, memiliki kebijakan khusus untuk Templar. Jika pasukannya menangkap kesatria biasa, Saladin akan meminta uang tebusan, bisnis seperti biasa. Tapi jika dia menangkap Templar, eksekusi mati. Setelah pertempuran Hattin 1187, kekalahan besar yang membalas Montgizard, Saladin memerintahkan ratusan tawanan Templar dan Hospitalier untuk berlutut. Dia memberikan pedang kepada ulama sufi dan sarjana di pasukannya dan memerintahkan mereka untuk memenggal kepala para biarawan prajurit itu. Orang-orang ini, kata Saladin, tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Mereka adalah api yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan darah. Saladin benar. Seorang Templar yang dibebaskan akan segera mencari kuda baru dan kembali menyerang. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya tanah pribadi, tidak punya ketakutan. Mereka hanya punya misi. Keangkuhan sebelum kejatuhan. Kemenangan demi kemenangan serta kekayaan yang mulai menumpuk membuat Templar menjadi sombong. Mereka mulai merasa lebih berkuasa daripada Raja Yerusalem sendiri. Mereka sering mengabaikan perintah raja, melakukan diplomasi sendiri, dan bahkan kadang-kadang berperang melawan sesama Kristen jika kepentingan Ordo terganggu. Grand Master Templar menjadi figur yang setara dengan kepala negara. Mereka memiliki benteng-benteng raksasa yang tak tertembus di seluruh tanah suci, atau outermer seperti Chastel Pelerin dan Safed. Di dalam benteng-benteng ini, mereka hidup seperti raja-raja kecil, terisolasi dari realitas politik yang semakin berubah. Di Eropa, citra mereka mulai retak. Orang-orang mulai bertanya, mengapa kita terus mengirim uang ke Tanah Suci jika Templar begitu kaya? Mengapa perang tidak pernah selesai jika mereka begitu hebat? Mereka adalah pahlawan yang terlalu lama hidup hingga mulai terlihat sebagai penjahat. Namun, ancaman terbesar bagi Templar ternyata bukanlah pedang lengkung Saladin di padang pasir. Ancaman itu datang dari sesuatu yang mereka ciptakan sendiri tanpa sengaja, sistem perbankan itu. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana para kesatria yang bersumpah miskin ini menjadi bankir internasional pertama di dunia, memegang leher ekonomi raja-raja Eropa, dan bagaimana tumpukan emas di brankas mereka menjadi jauh lebih berbahaya daripada pasukan musuh manapun. Paris, akhir abad ke-12. Jika Anda berjalan di jalanan becek ibu kota Prancis saat itu, dan bertanya di mana tempat paling aman untuk menyimpan emas, penduduk tidak akan menunjuk istana raja di Louvre. Mereka akan menunjuk ke arah utara kota, ke sebuah benteng raksasa dengan tembok tebal dan menara tinggi yang disebut The Temple atau Le Temple. Di dalam menara itu, bukan raja yang berkuasa, melainkan para biarawan berjubah putih. Raja Prancis mungkin memiliki mahkota, tetapi kesatria Templar memegang dompetnya. Ini adalah paradoks terbesar Ordo Templar. Logo resmi mereka menggambarkan dua kesatria menunggangi satu kuda, simbol kemiskinan dan persaudaraan. Namun realitasnya, Ordo Templar telah menjadi organisasi terkaya di dunia Kristen. Mereka adalah Wall Street abad pertengahan. Mereka adalah Google dan JP Morgan zaman itu digabung menjadi satu. Bagaimana sekumpulan tentara suci yang dilarang memiliki harta pribadi, bahkan dilarang memiliki kantong di jubah mereka, bisa menjadi bankir internasional? Jawabannya lahir dari kebutuhan logistik yang sederhana namun revolusioner.
Masalah utama bagi peziarah Eropa yang hendak ke Yerusalem bukan hanya pedang bandit, tapi juga beratnya emas. Membawa keping emas dalam jumlah besar untuk perjalanan berbulan-bulan sangatlah berbahaya. Anda menjadi target berjalan. Jika Anda dirampok di Italia atau Yunani, ziarah Anda tamat. Templar melihat peluang pasar di sini. Mereka menciptakan sebuah sistem yang bagi kita sekarang terdengar biasa, tapi di abad ke-12 adalah sihir finansial. Surat kredit. Sistemnya bekerja seperti ini. Seorang peziarah bangsawan di London pergi ke markas Templar lokal, Temple Church. Dia menyetorkan uangnya, katakanlah 100 keping emas. Bendahara Templar tidak mengirim emas itu ke Yerusalem. Itu terlalu beresiko. Sebaliknya, dia memberikan selembar sobekan kulit perkamen kepada si peziarah itu. Di atasnya tertulis kode-kode rahasia dan sifar yang hanya bisa dibaca oleh Templar lain. Peziarah itu kemudian bepergian dengan aman. Bandit tidak akan tertarik pada selembar kulit aneh itu. Sesampainya di Yerusalem atau Acre, peziarah itu pergi ke markas Templar di sana, menyerahkan kulit perkamen itu. Templar di Yerusalem memverifikasi kode tersebut, lalu memberikan 100 keping emas, dikurangi sedikit biaya administrasi kepada si peziarah. Ini adalah leluhur dari traveler's check atau cek perjalanan dan kartu debit modern. Tanpa memindahkan fisik emas 1 inci pun, Templar berhasil memindahkan nilai kekayaan melintas benua. Inovasi ini membuat mereka menjadi pemegang arus kas terbesar di Eropa. Ribuan peziarah menyetor uang, dan uang itu mengendap di brankas Templar sebelum dicairkan. Uang yang mengendap ini menjadi modal raksasa yang bisa diputar kembali. Banyak orang mengira semua Templar adalah petarung. Faktanya, pada puncak kejayaannya, hanya sekitar 10% anggota ordo yang merupakan kesatria tempur. Sisanya, 90% adalah administrator, akuntan, petani, dan ahli logistik. Templar membangun jaringan infrastruktur yang menakjubkan. Mereka memiliki sekitar 870 benteng, rumah besar atau preceptories, dan pos komando yang tersebar dari Skotlandia hingga Suriah. Preceptories di Eropa bukan barak militer, mereka adalah perkebunan industri agrobisnis yang sangat efisien. Di Inggris, mereka menguasai perdagangan wol. Di Prancis, mereka menguasai perkebunan gandum. Di Mediterania, mereka memiliki armada kapal dagang sendiri yang menyaingi Angkatan Laut Venesia. Kapal-kapal ini mengangkut rempah-rempah, sutra dan peziarah dengan tarif premium. Mereka beroperasi dengan efisiensi korporat yang tidak dikenal oleh kerajaan feodal yang kacau. Seorang kesatria di Paris bisa mengirim pesan ke London dan logistik akan bergerak serentak. Tidak ada perbatasan negara bagi mereka. Mereka adalah organisasi supranasional. Kekayaan ini dilindungi oleh perisai hukum yang tak tertembus. Pada tahun 1139, Paus Innocent II mengeluarkan Papal Bull atau Surat Keputusan Paus yang berjudul Omne Datum Optimum. Dokumen ini memberikan hak istimewa yang gila kepada Templar. 1. Mereka bebas pajak di seluruh dunia. 2. Mereka tidak tunduk pada hukum raja manapun, mereka hanya tunduk pada paus. 3. Mereka boleh memungut pajak sendiri di tanah mereka. Dan 4. Mereka memiliki pendeta sendiri sehingga tidak perlu tunduk pada uskup lokal. Bayangkan, sebuah perusahaan hari ini yang tidak membayar pajak, tidak bisa dituntut oleh polisi negara manapun dan punya tentara sendiri. Itulah Templar. Raja-raja Eropa menggeretakkan gigi karena iri, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena raja-raja itu berhutang kepada Templar. Perang membutuhkan uang, dan raja-raja abad menengah seringkali bangkrut. Ketika Raja Henry III Inggris butuh uang untuk perang, dia menggadaikan mahkota kerajaan Inggris kepada Templar. Selama bertahun-tahun, permata mahkota Inggris tersimpan aman di Temple London, dijaga oleh kesatria biarawan sampai raja bisa melunasi hutangnya. Di Prancis, situasinya lebih ekstrim. Markas Templar di Paris, Le Temple, secara efektif berfungsi sebagai bank sentral Prancis. Pendapatan pajak kerajaan Prancis disimpan di sana. Bendahara Templar mengelola buku kas negara Prancis. Setiap pagi, pejabat raja datang ke Templar untuk meminta uang belanja harian istana. Ini memberikan Templar kekuatan politik yang tak terbayangkan. Mereka bisa menentukan nasib sebuah perang. Maaf yang mulia, kami tidak bisa memberikan pinjaman tambahan karena rasio kredit Anda sudah buruk, adalah kalimat yang bisa menghentikan invasi militer seorang raja. Kekayaan mengubah karakter ordo. Imaji 9 orang miskin sudah lama mati.
Templar abad ke-13 dikenal arogan, gemuk, dan hidup mewah. Meskipun secara teknis, mereka tidak memiliki harta pribadi, Ordo memfasilitasi hidup mereka. Frase "to drink like a Templar" menjadi ungkapan umum di Eropa untuk menggambarkan pemabuk besar. Mereka dituduh lebih peduli pada neraca finansial daripada merebut Yerusalem. Kritik mulai bermunculan. Seorang penulis satir masa itu menulis, Templar memiliki wajah kesatria tapi hati pedagang. Mereka menjual Kristus demi perak. Yang lebih berbahaya, mereka mulai kehilangan tujuan utama mereka. Ketika benteng terakhir Kristen di Tanah Suci tambuh, keberadaan Templar dipertanyakan. Jika mereka tidak lagi melindungi peziarah karena Yerusalem sudah hilang, dan mereka tidak lagi berperang karena tidak ada front tempur, lalu untuk apa mereka ada? Untuk apa sekumpulan tentara elit yang kebal hukum, bersenjata lengkap dan menguasai setengah kekayaan Eropa, tetap dibiarkan eksis di tengah-tengah Paris dan London? Pertanyaan ini menghantui pikiran para raja. Mereka melihat menara-menara Templar bukan lagi sebagai pelindung iman, melainkan sebagai ancaman kedaulatan. Seorang raja muda di Prancis, Philip si Tampan, menatap menara Templar di Paris dengan tatapan lapar. Dia adalah raja yang ambisius, dingin, dan yang paling penting, terlilit hutang yang sangat besar kepada Templar. Philip menyadari satu hal, jika dia menghancurkan bankirnya, dia tidak perlu membayar hutangnya. Dan jika dia bisa menuduh bankirnya sesat, dia bisa menyita seluruh asetnya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hilangnya Tanah Suci menjadi pemicu keruntuhan Ordo ini. Ketika pedang mereka tumpul karena kekalahan di Acre, perisai uang mereka tidak lagi cukup untuk melindungi mereka dari serigala politik yang sedang mengintai di Paris. Tahun 1291, kota pelabuhan Acre, Akko, pesisir Palestina. Langit di atas Mediterania berwarna kelabu karena asap, bau belerang, daging terbakar, dan keputusasaan menggantung di udara. Ini adalah hari kiamat bagi Outermere, negeri seberang laut, sebutan untuk kerajaan-kerajaan Kristen di Tanah Suci. Selama hampir 2 abad, kesatria Templar telah menjadi tulang punggung pertahanan Kristen di Timur Tengah. Namun, angin sejarah telah berubah arah. Semangat perang salib di Eropa telah padam, digantikan oleh sinisme dan politik dalam negeri. Bantuan dari raja-raja Eropa berhenti mengalir. Sementara itu, di sisi timur, musuh baru telah bangkit, Kesultanan Mamluk. Berbeda dengan pasukan Saladin yang masih memegang kode kehormatan kesatria, Mamluk adalah mesin perang profesional yang berasal dari budak-budak militer. Mereka disiplin, kejam, dan memiliki satu tujuan, membersihkan setiap jejak orang Kristen dari tanah Asia. Di bawah pimpinan Sultan Al-Ashraf Khalil, pasukan Mamluk yang berjumlah raksasa, sekitar 160.000 infanteri dan 60.000 kavaleri, mengepung Acre, benteng terakhir Kristen. Di dalam tembok kota, hanya ada sekitar 14.000 prajurit Kristen. Di garis depan pertahanan itu berdiri sisa-sisa kesatria Templar yang dipimpin oleh Grand Master Guillaume de Bourges. Pengepungan Acre adalah salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah abad pertengahan. Mamluk menghujani kota dengan tribucet raksasa dan api Yunani, Greek fire, yang tidak bisa dipadamkan dengan air. Tembok kota mulai runtuh. Pada tanggal 18 Mei 1291, Mamluk melancarkan serangan total. Ribuan tentara membanjiri celah tembok yang runtuh, diiringi dentuman drum perang yang memekakkan telinga. Guillaume de Bourges, Grand Master Templar, memimpin serangan balik. Pria tua itu bertarung seperti singa. Dia tidak bersembunyi di menara komando. Dia berada di celah tembok, mengayunkan pedang di tengah hujan anak panah. Namun takdir Acre sudah tertulis. Sebuah tombak atau anak panah menembus ketiak Guillaume, celah di antara baju zirahnya. Dia terhuyang mundur. Pasukannya yang melihat pemimpin mereka mundur berteriak panik. "Demi Tuhan, Tuan, jangan pergi, jangan lari."
Dengan sisa nafas terakhirnya, Gilium mengangkat tangannya dan berteriak, sebuah kalimat yang tercatat dalam sejarah. Je ne m'enfuis pas, je suis mort. Aku tidak melarikan diri, aku sudah mati. Dia roboh dan tewas beberapa saat kemudian. Dengan kematiannya, pertahanan kota runtuh. Penduduk Acre lari tunggang ganglang menuju pelabuhan, berebut naik ke perahu-perahu kecil untuk melarikan diri ke Siprus. Kapal-kapal penuh sesak hingga tenggelam karena kelebihan muatan. Namun pertempuran belum selesai. Sisa-sisa kesatria Templar yang selamat mundur ke markas besar mereka di ujung kota, sebuah benteng menara raksasa di tepi laut. Di dalam menara itu, mereka melindungi ratusan wanita dan anak-anak yang tidak kebagian kapal. Selama 10 hari, menara Templar itu bertahan dari gempuran seluruh pasukan Mamluk. Sultan Al-Ashraf Khalil menawarkan negosiasi. Dia berjanji akan membiarkan Templar dan pengungsi pergi dengan aman jika mereka menyerah. Templar setuju. Mereka membuka gerbang sedikit untuk membiarkan perwira Mamluk masuk mengatur evakuasi. Namun, para perwira Mamluk itu mulai melecehkan wanita-wanita Kristen di dalam menara. Para kesatria Templar yang telah bersumpah melindungi kaum lemah meledak dalam amarah. Mereka menutup gerbang, membunuh para perwira Mamluk itu, dan mengibarkan kembali bendera perang Bosen di puncak menara. Kami lebih baik mati daripada melihat rakyat kami dinodai, adalah pesan yang tersirat. Marah besar, Sultan memerintahkan para penambang untuk menggali fondasi menara. Mereka membakar penyangga kayu di bawah tanah. Dinding menara retak. Saat pasukan Mamluk menyerbu masuk untuk pembantaian terakhir, struktur menara yang sudah lemah itu tidak kuat menahan beban ribuan orang yang bertarung di dalamnya. Dengan suara gemuruh yang mengerikan, menara raksasa Templar itu runtuh ke laut. Reruntuhan itu mengubur semua orang, kesatria Templar, wanita, anak-anak, dan ratusan prajurit Mamluk yang sedang menyerang. Itu adalah akhir yang puitis dan tragis. Templar mati bersama musuh mereka, di dalam rumah mereka sendiri. Jatuhnya Acre bukan sekedar kekalahan militer, itu adalah bencana eksistensial. Sisa-sisa Templar mundur ke Pulau Siprus, markas sementara mereka. Tiba-tiba, mereka menghadapi pertanyaan yang menakutkan. Untuk apa kami ada? Raison d'être, alasan keberadaan mereka adalah melindungi tanah suci. Sekarang, tanah suci sudah hilang. Mereka adalah tentara elit tanpa perang. Mereka adalah bankir kaya raya yang tidak punya proyek investasi rohani. Di Eropa, opini publik berbalik arah. Dulu, kekayaan Templar dimaklumi karena mereka dianggap garda depan pertahanan Kristen. Sekarang, rakyat melihat mereka hanya sebagai sekumpulan biarawan sombong yang duduk di atas tumpukan emas di Paris dan London, sementara Yerusalem hilang. Uang kami terbuang percuma, gumam para bangsawan. Grand Master yang baru, Jacques de Molay, adalah seorang prajurit angkatan tua yang kaku. Dia terpilih pada tahun 1292. De Molay tidak paham politik, dia hanya paham perang. Obsesinya adalah menggalang perang salib baru. Dia melobi paus dan raja-raja Eropa, tapi Eropa sudah lelah. Tidak ada yang mau mengirim pasukan lagi ke timur. De Molay gagal membaca tanda-tanda zaman. Dia tidak sadar bahwa bahaya terbesar bukan lagi Mamluk di seberang laut, melainkan serigala di halaman belakang rumahnya sendiri. Di Prancis, tahta diduduki oleh Philip IV atau Philip the Fair atau Philip si Rupawan. Dia disebut demikian karena wajahnya yang tampan bagai patung marmer, tetapi matanya dingin tanpa jiwa. Sejarawan memanggilnya Raja Besi. Philip IV memiliki ambisi besar, menyatukan Prancis di bawah kekuasaan absolut dan menghancurkan kekuatan feodal saingannya. Tapi ambisi butuh uang, dan Philip IV bangkrut. Perang berkepanjangan melawan Inggris dan pemberontakan di Flanders telah menguras kas negara.
Dia berhutang dalam jumlah astronomis kepada kesatria Templar. Setiap kali Philip IV melihat menara Templar di Paris, The Temple, dia tidak melihat pusat keagamaan. Dia melihat berangkas berisi emas yang bisa menyelamatkan kerajaannya. Dia juga melihat penghinaan. Ada rumor bahwa Philip IV pernah melamar untuk menjadi anggota kehormatan Templar, tetapi ditolak dengan halus oleh ordo itu. Bagi seorang raja yang menganggap dirinya wakil Tuhan, divine right of kings, penolakan dari sekumpulan biarawan adalah penghinaan yang tak termaafkan. Philip IV mulai berpikir taktis. 1. Dia berhutang uang kepada Templar. 2. Templar sangat kaya. 3. Templar sudah tidak populer karena kehilangan Acre. 4. Jika Templar musnah, hutangnya lunas dan dia bisa mengambil hartanya. Untuk menghancurkan ordo paling kuat di dunia Kristen, Philip IV tidak bisa menggunakan kekuatan militer. Templar memiliki pasukan kavaleri terbaik di Prancis. Menyerang mereka secara fisik adalah bunuh diri. Philip IV harus menggunakan senjata yang lebih mematikan, hukum dan opini publik. Dia membutuhkan peluru, dan peluru itu datang dari seorang mantan Templar yang dipecat Esquio de Floiran. Esquio adalah penjahat yang dipenjara karena pembunuhan, atau bid'ah menurut sumber lain. Untuk menyelamatkan lehernya sendiri, dia menjual cerita kepada agen Raja Philip. Dia mengarang cerita-cerita mengerikan tentang ritual inisiasi rahasia Templar. Saat masuk ordo, mereka disuruh meludahi salib, kata Esquio. Mereka saling mencium di mulut dan pusar. Mereka menyembah kepala kucing hitam atau berhala bernama Baphomet. Tuduhan ini absurd, tapi bagi Philip IV ini emas murni. Philip IV memiliki sekutu kunci, Guillaume de Nogaret, penjaga stempel kerajaan dan ahli hukum yang licik. Nogaret adalah arsitek propaganda hitam. Dia memoles rumor-rumor liar Esquio menjadi dakwaan hukum formal yang berbau bid'ah. Di abad menengah, tuduhan bid'ah adalah senjata nuklir. Jika seseorang dituduh sesat, hak hukumnya dicabut, hartanya bisa disita, dan dia bisa dibakar. Tahun 1307, Jacques de Molay, Grandmaster Templar, berada di Siprus. Dia menerima surat panggilan dari Paus Clement V. Paus meminta de Molay datang ke Prancis untuk mendiskusikan rencana penyatuan Ordo Templar dengan Ordo Hospitalier, serta rencana perang salib baru. De Molay yang naif secara politik merasa terhormat. Dia berlayar ke Prancis dengan rombongan besar. Ironisnya, dia membawa sebagian besar cadangan emas Templar dari timur, mengira itu akan digunakan untuk perang suci. Dia tidak sadar, dia sedang mengantarkan hartanya langsung ke kandang serigala. Selanjutnya, kita akan menyaksikan operasi penangkapan massal paling spektakuler dalam sejarah, asal-usul tahayul Jumat tanggal 13, dan bagaimana api penyiksaan inkuisisi mengubah para kesatria suci menjadi pendosa yang terkutuk. Subuh belum benar-benar pecah. Kabut tebal menyelimuti sungai Seine. Di dalam menara benteng Le Temple, Grandmaster Jacques de Molay mungkin sedang bersiap untuk sholat subuh atau memeriksa pembukuan. Dia merasa aman. Dia berada di tanah airnya sendiri, di bawah perlindungan Raja Prancis yang merupakan sahabatnya. Namun, di seluruh penjuru Prancis, ribuan tentara kerajaan sedang bergerak serentak dalam keheningan. Ini adalah operasi kepolisian pertama dan terbesar dalam sejarah Eropa yang terkoordinasi secara nasional. Tepat saat matahari terbit, pintu gerbang Le Temple digedor. Bukan oleh tamu, tapi oleh Guillaume de Nogaret dan pasukan bersenjata. Surat perintah penangkapan dibacakan. Tuduhannya bukan korupsi atau penggelapan uang. Tuduhan yang masuk akal, tapi lemah secara hukum. Tuduhannya adalah bidah atau heresi. De Molay dan kesatria-kesatria lainnya diseret keluar dari tempat tidur mereka dengan rantai. Dalam satu pagi, organisasi militer dan finansial terkuat di dunia Kristen dilumpuhkan total. Ribuan Templar ditangkap, dari Normandia hingga Provence. Aset mereka disita. Arsip keuangan mereka diamankan oleh agen-agen Raja Philip keempat. Tanggal inilah yang diyakini banyak sejarawan sebagai asal-usul mengapa hari Jumat tanggal 13 dianggap sebagai hari paling sial di dunia.
Bagi kesatria Templar, itu bukan sekedar sil, itu adalah kiamat. Di penjara bawah tanah, para kesatria yang dulu gagah berani di medan perang menghadapi musuh yang tidak bisa mereka lawan dengan pedang. Penyiksaan. Raja Philip keempat menyerahkan para tahanan kepada Inkuisisi Dominikan. Instruksinya jelas, dapatkan pengakuan bagaimanapun caranya. Metode penyiksaannya brutal. Kaki mereka diolesi lemak dan dibakar perlahan di atas api. Tangan mereka diikat ke belakang dan ditarik dengan katrol atau strapado hingga sendi bahu lepas. Gigi mereka dicabut satu persatu. Tujuannya adalah memaksa mereka mengakui naskah fitnah yang sudah disiapkan Nogaret. Dan mereka pun patah. Ratusan Templar termasuk Grand Master Jack de Molay yang tua dan bingung akhirnya mengaku, "Ya, kami meludahi salib saat inisiasi. Ya, kami menyembah berhala bernama Baphomet. Ya, kami melakukan hubungan sesama jenis." Pengakuan ini disebarluaskan ke publik Paris. Rakyat jelata yang dulu iri pada kekayaan Templar, kini merasa jijik. Propaganda Philip keempat berhasil. Citra tentara suci hancur menjadi penyembah setan. Namun, ada ironi kagis di sini. Para arkeolog dan sejarawan modern tidak menemukan satupun bukti fisik berhala Baphomet di situs-situs Templar. Baphomet kemungkinan besar adalah distorsi dari kata Mahomet atau Muhammad yang didengar para kesatria di Timur Tengah, atau kode gnostik untuk Sofia atau kebijaksanaan. Pengakuan itu lahir dari rasa sakit, bukan kebenaran. Di mana Paus saat semua ini terjadi? Bukankah Templar hanya tunduk pada Vatikan? Paus Clement kelima adalah sosok yang lemah. Dia adalah paus asal Prancis yang markasnya dipindahkan ke Avignon, di bawah bayang-bayang Raja Prancis. Dia takut pada Philip keempat. Meski begitu, Clement kelima sebenarnya tahu Templar tidak bersalah. Pada tahun 2001, di Arsip Rahasia Vatikan, seorang peneliti menemukan dokumen yang hilang selama 700 tahun. The Chinon Parchment. Dokumen ini membuktikan bahwa Paus Clement kelima sebenarnya telah melakukan penyelidikan rahasia pada tahun 1308 dan membebaskan Jack de Molay dari tuduhan bidah. Tapi Clement kelima adalah politisi pengecut. Jika dia membebaskan Templar secara publik, Raja Philip keempat mengancam untuk memisahkan gereja Prancis dari Roma atau bahkan menyerang Paus secara militer. Clement kelima memilih mengorbankan Templar demi menyelamatkan posisinya sendiri. Di Konsili Vienne 1312, Paus Clement kelima secara resmi membubarkan Ordo Templar. Harta benda mereka secara teori dialihkan ke kesatria hospitalier, tetapi dalam praktiknya, Raja Philip keempat mengambil sebagian besar kekayaan liquid, emas dan perak, sebagai biaya operasional penangkapan. Korporasi multinasional itu likuidasi paksa. Maret 1314, 7 tahun setelah penangkapan. Jack de Molay, usia 70-an, dan Geoffroy de Charny, preseptor Normandia, dibawa ke panggung di depan Katedral Notre Dame. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Syaratnya, mereka harus mengulangi pengakuan dosa mereka di depan umum untuk terakhir kalinya. Kardinal membacakan daftar kejahatan mereka. Ribuan warga Paris menonton. Tiba-tiba, Jack de Molay bangkit. Dia menyerah sang kardinal. Suaranya yang serak kembali bertenaga. "Aku memang bersalah," teriak de Molay, "tapi bukan atas tuduhan yang kalian bacakan. Kesalahanku adalah aku berbohong demi menyelamatkan nyamaku sendiri. Ordo Templar tidak bersalah. Tuduhan itu palsu. Ordo ini suci." Geoffroy de Charny juga ikut berteriak mendukung pemimpinnya. Kekacauan pecah. Penjaga menyeret mereka turun. Ini adalah bencana PR bagi raja. Pengakuan publik ini bisa memicu pemberontakan. Raja Philip keempat yang sedang makan malam mendengar berita itu. Dia marah besar. "Bakar mereka malam ini juga," perintahnya, tanpa pengadilan ulang. Malam itu, 18 Maret 1314, di sebuah pulau kecil di Sungai Seine bernama Ile des Juifs atau Pulau Yahudi, tiang gantungan didirikan. De Molay dan Charny diikat. Kayu bakar ditumpuk. Saat api mulai menjilat jubah mereka, de Molay meminta agar wajahnya dihadapkan ke arah Katedral Notre Dame. Dia ingin mati sambil menatap salib, membuktikan bahwa dia adalah Kristen yang taat sampai akhir.
Menurut legenda populer dan catatan kronikus masa itu, seperti Vereto de Ferretti, saat api membakar tubuhnya, Jack de Molay meneriaki kutukan yang mengerikan. Paus Clement, Raja Philip, belum genap setahun aku memanggil kalian menghadap pengadilan Tuhan untuk menerima hukuman kalian. Terkutuklah kalian sampai keturunan ke-13. Orang-orang Paris pulang dengan perasaan ngeri. Dan sejarah mencatat apa yang terjadi selanjutnya dengan presisi yang menakutkan. 1 bulan setelah itu, Paus Clement kelima meninggal karena penyakit usus yang menyakitkan. Jenazahnya pun sempat terbakar sebagian karena petir menyambar gereja tempat dia disemayamkan. 7 bulan kemudian, Raja Philip keempat, si Raja Besi yang tampak sehat dan kuat, mengalami stroke saat berburu, atau disunduk babi hutan menurut versi lain, dan meninggal. Dia baru berusia 46 tahun. Kutukan itu seolah berlanjut. Dinasti Capetian yang agung yang telah memerintah Prancis selama 300 tahun tanpa putus, runtuh. Ketiga putra Philip keempat naik tahta bergantian, tapi semuanya mati muda tanpa pewaris laki-laki. Dalam waktu 14 tahun, garis keturunan langsung Philip keempat punah. Perebutan tahta Prancis setelah ini memicu perang 100 tahun yang menghancurkan negara itu. Apakah itu sihir? Atau hanya kebetulan sejarah? Mungkin itu hanya karma. Kesatria Templar dihancurkan oleh keserakahan raja, dan keserakahan itu pada akhirnya menghancurkan kerajaannya sendiri. Dengan matinya Jack de Molay, Templar sebagai fakta sejarah berakhir. Tapi Templar sebagai mitos baru saja lahir. Kemana pergi harta mereka? Banyak yang percaya bahwa sebelum penangkapan Jumat 13 Oktober, sebuah armada Templar berlayar secara diam-diam dari pelabuhan La Rochelle membawa arsip rahasia dan harta karun tersisa. Kemana mereka pergi? Skotlandia? Portugal? Amerika? Pertanyaan ini melahirkan industri teori konspirasi yang tak ada matinya. Di Portugal, Raja Dinis yang cerdik hanya mengganti nama ordo itu menjadi Ordo Christus atau Order of Christ. Aset dan personelnya tetap sama. 2 abad kemudian, kapal-kapal Portugis berlayar menjelajahi dunia dengan lambang salib merah Templar di layar mereka. Vasco da Gama dan Prince Henry yang sangit adalah anggota Ordo Christus. Secara ironis, semangat Templarlah yang akhirnya menemukan dunia baru. Di sisi lain, kerahasiaan dan ritual inisiasi Templar diadopsi atau diklaim oleh berbagai kelompok rahasia, terutama Freemasonry di abad ke-18. Novel seperti The Da Vinci Code dan film National Treasure menghidupkan kembali citra Templar sebagai penjaga cawan suci atau Holy Grail atau garis keturunan Jesus. Kisah kesatria Templar adalah kisah peringatan abadi tentang hubungan antara iman, materi, dan kekuasaan. Mereka dimulai sebagai idealis yang rela mati untuk orang lain. Mereka tumbuh menjadi korporasi yang efisien dan kaya raya. Dan mereka dihancurkan ketika kekayaan itu membuat mereka lupa pada tujuan awal, menjadikan mereka mangsa preman bagi penguasa tiran. Hari ini, di Paris, di ujung barat Ile-de-Cité, ada sebuah plakat kecil di dekat jembatan Pont Neuf. Banyak turis melewatinya tanpa sadar. Plakat itu menandai tempat di mana Jack de Molay dibakar. Di sana, di tepi sungai yang tenang, abu para bangkir Tuhan itu pernah ditaburkan ke angin, mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan di dunia ini, sehebat apapun atau sekaya apapun, yang abadi. Kisah kesatria Templar adalah salah satu studi kasus paling ekstrim tentang paradoks kekuasaan dalam sejarah manusia. Bermula dari idealisme murni 9 orang miskin yang ingin melindungi peziarah, ordo ini bermutasi menjadi konglomerasi militer dan finansial yang melampaui batas negara. Inovasi mereka dalam menciptakan sistem perbankan purba, surat kredit, menjadikan mereka tulang punggung ekonomi Eropa. Namun ironisnya, kekayaan inilah yang mengikis identitas spiritual mereka dan memicu kecemburuan mematikan dari penguasa sekuler yang mereka layani. Kehancuran Templar bukanlah disebabkan oleh kekalahan perang melawan Islam, melainkan oleh serangan dari dalam sesama Kristen. Raja Philip keempat dari Prancis membuktikan bahwa pena birokrat dan fitnah hukum jauh lebih tajam daripada pedang Saladin.
Dengan memanipulasi hukum inkuisisi dan menyebarkan propaganda penyembahan setan, Philip berhasil menghapus utang negara dengan cara melenyapkan krediturnya. Tragedi ini diperparah oleh kelemahan Paus Clement V yang mengkhianati ordo setianya sendiri demi keselamatan politik pribadi. Pada akhirnya, eksekusi Jacques de Molay di atas tumpukan kayu bakar meninggalkan warisan ganda, fakta sejarah tentang ketidakadilan tirani, dan mitos abadi yang terus hidup dalam imajinasi publik. Kutukan de Molay terhadap raja dan paus yang menjadi kenyataan memberikan penutup mistis pada kisah ini, seolah menegaskan bahwa meskipun institusi fisik Templar bisa dibakar hingga jadi abu, bayang-bayang mereka, baik dalam bentuk perbankan modern, legenda harta karun, maupun teori konspirasi, akan terus menghantui peradaban Barat selamanya. Masuklah ke dalam lorong gelap sejarah, di mana iman diperdagangkan dengan emas dan kesetiaan dibalas dengan api. Naskah ini akan membongkar kebenaran di balik legenda kesatria Templar, memisahkan fakta pasukan khusus abad pertengahan dari fiksi penyembah setan yang diciptakan raja yang bangkrut. Jangan lewatkan detail mencekam tentang bagaimana penemuan sistem perbankan modern justru menjadi vonis mati bagi para penciptanya. Baca kisah lengkap kebangkitan dan kejatuhan ordo paling misterius ini sekarang, dan temukan mengapa Jumat tanggal 13 masih menghantui kita hingga hari ini. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.